sini silaturahmi untuk menghormati, menghargai, mengenang, mendoakan. Perjuangan khusus yang akan dilanjutkan oleh para pendiri. Oh tentu, kita harus terus menjaga, menghidupi semangat para pendiri. Nah, kan beliau silaturahim ke Denanyar. Saya kasih tahu bahwa warga Denanyar ini yang paling support adalah ibundanya Caimin, sesepuh kita. Cuma beliau tentu nggak bisa ke sini karena kesehatan lah, apa namanya, yang sepuh ya. Hanya beliau, saya kalau itu pingin sungkem aja minta doa karena beliau orang sepuh dan tentu kalau di pesantren itu kan adabnya seperti itu. Orang sepuh itu kita minta pangestu, dia minta doa. Yang dari kami ingin bentuk rasa hormat, rasa syukur bahwa apa yang kita sekarang rasakan hasil perjuangan dari generasi-generasi sebelumnya. Pak Hasim ini adalah penggolnya yang memulai dan yang menjaga bagaimana umat Islam di Indonesia itu bisa menjadi pembawa ketenangan, keteguhan, dan di masa kita dalam ujian menghadapi kolonialisme, beliau dengan resolusi jihad itu membangkitkan semua untuk melawan kolonialisme. Saya harap dengan adanya Pilpres ke depan ini, ayo kita buat dengan yang sekondusif mungkin untuk saling legowo, saling dewasa, tanpa ada satu caci maki, untuk menjadi Indonesia yang lebih maju. Kita alhamdulillah komunikasi dengan semua. Di sini di Jombang ini saya bersyukur hari ini sudah bisa ziarah di 4 tokoh utama di era awal Nahdlatul Ulama yang menjadi pilar penting. Jadi 4 ini alhamdulillah hari ini kami ziarahi semua. Mohon doa dan beliau bisa saya untuk ngobrol dengan bangsa belajar lalu ada dialog. Pertama tabarukan dengan Pak Hasyim Asy'ari dan keluarga besar Tebuireng. Yang kedua tentu Pak Anies ingin memperkuat sanad keilmuan dari Tebuireng karena Pak Anies itu santri Pabelan, jadinya Mbah Hamam Ja'far. Mbah Hamam Ja'far itu ngajinya di Tebuireng. Jadi ya tepatlah Pak Anies untuk apa? Ziarah ke Tebuireng ini. Memperkuat sanad lah kalau dalam istilah ngaji kiai salaf itu. Jadi sanad keilmuannya sampai Tebuireng. Ya begini, intinya kan dalam dunia pesantren itu kan sanad keilmuan kan sangat penting. Dari siapa itu sangat diurut. Lah Pak Anies ini pernah mondok di pondok Pagelan Magelang yang diasuh Ki Hamam Ja'far. Ki Hamam Ja'far mondoknya dulu di Tebuireng. Saya katakan beberapa kali sama dengan saya dulu ngajinya itu di Mbah Mansur Lasem, abahnya Gus Koyum. Mbah Mansur itu dulu ngajinya di Tebuireng di Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu sanadnya ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah. Cukup? Anies Baswedan dibawa masuk ke kamar keramat Gus Dur di Denanyar, Jombang. Dikutip dari berita jatim.com Jombang, saat kunjungannya ke Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif PPMM Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada Kamis 31 Agustus 2023, Anies Baswedan mendapatkan momen istimewa. Ia diajak masuk ke dalam kamar yang merupakan tempat kelahiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kamar tersebut sederhana namun bermakna mendalam. Sepasang pintu kayu dengan warna alami menutupi pintu kamar tersebut. Pengasuh Pondok Denanyar, Kiai Haji Abdus Salam Sohib Gus Salam, kemudian membukanya dan mengundang Anies untuk masuk. Kamar tersebut memiliki ruang yang tidak terlalu luas. Di dalamnya terdapat tempat tidur yang dilapis dengan kain berwarna merah muda dan sebuah handuk.
Anies duduk di atas tempat tidur tersebut. Tadi saya berbicara dengan Pak Anies di kamar tempat kelahiran Gus Dur. Beliau adalah seorang anak bangsa yang memiliki tekad untuk berbakti, dan saya hanya ingin mengetahui lebih lanjut, kata saudara sepupu Gus Dur. Gus Salam juga mengungkapkan bahwa ia banyak bertukar informasi dengan Anies Baswedan. Mereka membahas berbagai hal, termasuk situasi di Jakarta serta visi dan misi Anies sebagai calon presiden. Saya juga menanyakan tentang perkembangan koalisi dan lainnya kepada Pak Anies, jelas Gus Salam. Ketika ditanya apakah pembicaraan tersebut juga menyentuh rencana untuk menggandengkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar Caimin, Gus Salam menjawab, hal tersebut bukan dalam ranah saya, itu lebih berkaitan dengan Jakarta. Kami hanya berdiskusi dan saya menanyakan kepada Pak Anies mengenai visi misinya dan hal lainnya, kata mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Sebelumnya, Anies telah melakukan kunjungan ke Jombang dalam rangka ziarah ke makam para pendiri NU. Sebelum mengunjungi Pondok Denanyar, alumnus Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta ini juga melakukan ziarah ke makam para pendiri NU lainnya. Ia mengunjungi makam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng dan makam Kiai Haji Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Selain itu, Anies juga melakukan ziarah ke makam Kiai Haji Romli Tamim yang berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Rajasa Peterongan Jombang. Saat kunjungannya ke Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif PPMM Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada Kamis 31 Agustus 2023, Anies Baswedan mendapatkan momen istimewa. Ia diajak masuk ke dalam kamar yang merupakan tempat kelahiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kamar tersebut sederhana namun bermakna mendalam. Sepasang pintu kayu dengan warna alami menutupi pintu kamar tersebut. Pengasuh Pondok Denanyar, Kiai Haji Abdus Salam Sohib Gus Salam, kemudian membukanya dan mengundang Anies untuk masuk. Kamar tersebut memiliki ruang yang tidak terlalu luas. Di dalamnya terdapat tempat tidur yang dilapis dengan kain berwarna merah muda dan sebuah handuk. Anies duduk di atas tempat tidur tersebut. Tadi saya berbicara dengan Pak Anies di kamar tempat kelahiran Gus Dur. Beliau adalah seorang anak bangsa yang memiliki tekad untuk berbakti, dan saya hanya ingin mengetahui lebih lanjut, kata saudara sepupu Gus Dur. Gus Salam juga mengungkapkan bahwa ia banyak bertukar informasi dengan Anies Baswedan. Mereka membahas berbagai hal, termasuk situasi di Jakarta serta visi dan misi Anies sebagai calon presiden. Saya juga menanyakan tentang perkembangan koalisi dan lainnya kepada Pak Anies, jelas Gus Salam.